Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Manggar 2, kepada yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Manggar 2, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul dalam acara hari ini, yaitu diseminasi aksi nyata budaya positif pada Bapak Kepala Sekolah SDN Manggar 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Manggar 2. Pertama-tama kita marilah selalu kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang hari ini kita masih diberi rahmat, diberi hidayah berupa kesehatan, dapat melaksanakan kegiatan seperti biasanya atau melaksanakan tugas-tugas dalam mendidik dan membimbing putra-putri kita di SDN 2. Pada kesempatan ini kita mengadakan kegiatan aksi nyata dalam rangka kegiatan salah satu tahapan dari calon guru pemuda angkatan ke-7. Untuk selanjutnya yaitu inti langsung pada penyampaian aksi nyata yang akan disampaikan oleh Ibu Widya Stuti Parmadi. Kepada beliau waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Oke, Bapak Ibu, teman-teman yang saya hormati dan saya sayangi, kelihatannya kok sepaneng, apa ngantuk atau bagaimana, apa lapar ya? Biasanya untuk acara diseminasi atau penerapan aksi nyata biar tidak boring, kita senang-senang sedikit dengan tepuk hore. Ada yang sudah bisa dari Bapak Ibu mungkin? Belum ada yang menyampaikan ke anak didik kita ya? Oke, bisa diikuti. Nanti ketika tepuk hore, prok prok prok, itu yang tangan kanan senang-senang. Kemudian prok 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 yang kedua tangan kiri riang-riang. Prok 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 yang ketiga hore, seperti ini. Oke, bisa? Biar tidak ngantuk ya. Oke, sekarang bersama-sama. Tepuk hore. Senang-senang, riang-riang, hore. Oke, sekali lagi. Biar hafal nanti untuk anak didik kita, ya. Oke, tepuk hore. Senang-senang, riang-riang, hore. Alhamdulillah. Sudah fresh, sedikit mata mulai terbuka. Ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, saya di sini kenapa bisa berdiri di sini dan mengadakan aksi nyata budaya positif? Ada sejarahnya. Jadi tidak semata-mata ujung-ujung mak bedenduk kok ada acara ini seperti ini, ya. Jadi ini ada sejarahnya, ada latar belakangnya kenapa saya bisa melaksanakan aksi nyata seperti ini. Alasan yang pertama pasti karena tuntutan tugas. Itu sudah pasti. Meskipun teman-teman sudah kenal dan paham sekali dengan saya, maka saya akan sedikit mencuplik tentang perkenalan diri saya. Saya dari CGP Angkatan 7 yang meneruskan dari teman kita Budian. Kalau Budian CGP Angkatan 5, sedangkan saya ikut di CGP Angkatan 7 Kabupaten Ngawi. Dan alhamdulillah dari kecamatan kita ada 5 dari lembaga sekolah dasar dan 1 dari lembaga sekolah lanjutan. Oke, lanjut.
Oke teman-teman, untuk pembahasan tentang budaya positif, sebelum kita terapkan nanti ke anak didik kita, alangkah lebih baiknya kita belajar bersama untuk mengetahui apa itu tentang budaya positif. Pembahasan pada budaya positif yang pertama nanti disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Oke, nah latar belakang kenapa muncul budaya positif yang bisa kita terapkan untuk anak didik kita. Di sini ada gambar Dewantara itu punya banyak sekali wawasan, punya banyak sekali kawruh yang bisa kita berikan ke anak didik kita. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, ternyata filosofi KHD ini menjadikan dasar bagi negara kita, terutama untuk Kemendikbud, bisa meluncurkan adanya kurikulum merdeka belajar dan dilaksanakan dengan bantuan aplikasi PMM yang kemarin-kemarin sudah kita kerjakan. Kemudian dari filosofi Ki Hajar Dewantara kemudian menelurkan kurikulum merdeka dalam aplikasi PMM. Tujuannya adalah nanti kita bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Antara lain, filosofi Ki Hajar Dewantara di sini tujuan pendidikan adalah menuntun murid sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman, untuk menemukan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Ini salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara secara umum, ya. Jadi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah menuntun murid. Jadi di sini tugas kita teman-teman, Bapak Ibu, ya, sebagai pendidik kita tidak menuntut murid, tetapi kita menuntun. Nah, bagaimana cara menuntunnya? Salah satunya dengan memberikan teladan-teladan nilai yang positif. Nilai-nilai yang positif yang seiring dengan perkembangan zaman mulai terkikis karena mungkin pengaruh dari teknologi yang biasanya itu baik sengaja atau tidak sengaja, misalkan dari gadget ataupun handphone, itu kan banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang sebetulnya belum saatnya anak-anak terima, tetapi sudah anak-anak lihat. Nah, itu sedikit banyak membawa dampak yang negatif. Nah, kita sebagai pendidik tugasnya di situ, perannya di situ. Kita bisa menuntun anak agar anak tidak asik dengan gadgetnya. Maka di dunia pendidikan kita sebagai pendidik tidak hanya menuntut saja, tetapi menuntun bagaimana cara agar gadget itu bisa bermanfaat dan bisa berguna untuk anak didik kita. Oke, kemudian dengan kita menuntun murid, harapannya ada perubahan budi pekerti. Nah, di sini dengan pelan-pelan kita nanti bisa mengembangkan budi pekerti yang sudah baik di lingkungan kita. Nah, salah satunya kenapa saya mengambil judul penerapan budaya terimatol. Nah, ini secara sederhana saja sesuai dengan kearifan lokal di daerah kita, bahwasanya budaya terima kasih, maaf dan tolong ini ternyata sudah mulai terkikis, sudah mulai hilang, ya. Baik secara tidak langsung kita rasakan itu ternyata anak-anak itu ketika anak-anak memberikan sesuatu, menerima sesuatu, itu tidak ada kata-kata terima kasih, seakan-akan sudah loss begitu, ya. Oke, selain membawa perubahan budi pekerti, di sini juga ada persemaian bibit-bibit kebudayaan. Nah, maksudnya di sini begini. Ketika kita sebagai orang Jawa terutama, budaya-budaya kearifan lokal yang ada secara sederhana kita aplikasikan untuk pendidikan, untuk mendidik anak didik kita. Misalkan
seperti penerapan sedan hijau. Penerapan sedan hijau akronim dari makan dengan daun yang warnanya hijau. Itu karena anak-anak sekarang kan suka dengan kata-kata yang lebih mudah diingat dan serasa asik seperti itu. Maka kita sebagai pendidik juga harus pintar, harus pandai untuk mengolah kata sehingga kata yang akan kita berikan ke anak didik kita itu bisa masuk dan diterima dengan baik. Seperti yang telah saya terapkan di kelas saya, acara sedan hijau kegiatannya itu setiap hari Jumat anak-anak membawa makan bebas itu memakai bungkus daun pisang seperti itu. Nah, itu harapan saya teman-teman juga bisa menerapkan meskipun itu sederhana awalnya, tetapi di situ kita bisa belajar banyak hal. Misalkan berbagi. Ketika teman-teman anak didik kita membawa makanan, nah itu nanti ketika sampai di sekolahan itu nanti kita kumpulkan menjadi satu dan kita bagikan tanpa tahu itu makanan dari siapa, dari si A atau si B. Nah seperti itu kan juga menanamkan anak untuk apa? Untuk saling rukun, untuk saling berbagi. Jadi nanti ketika teman itu tidak membawa, nah disitulah peran kita untuk menjadi penuntun. Jadi anak yang tidak membawa itu nanti bisa teman yang lain yang serasa mungkin makanannya terlalu banyak atau apa, dan di situ anak-anak bisa berbagi. Jadi nanti meskipun hal sederhana sekecil apapun, mari kita lakukan dalam rangka untuk persamaan bibit-bibit kebudayaan. Nah, yang terakhir menghamba kepada murid. Nah, di sini jadi kita sebagai pendidik tidak hanya memerintah saja, misalkan seperti itu. Jadi anak tidak diperintah A, tidak diperintah B seperti itu. Jadi di sini menghamba pada murid. Jadi kita seakan-akan itu mengajak anak, mendidik anak, mengarahkan anak itu untuk sesuatu yang positif ke arah yang lebih baik tanpa kekerasan. Kebutuhan anak didik kita itu apa? Nah, di situ peran kita. Jadi anak didik kita, oh anak-anak itu pinginnya tidak belajar di dalam kelas terus monoton. Oh ya, sekali tempo kita bawa keluar kelas. Atau misalkan anak-anak kok bosan ya tempat duduknya kok madepnya ngitam terus atau ke barat terus. Nah seperti itu maka setting layoutnya harus kita rubah. Jadi suasana-suasana seperti itu mungkin pada awalnya kita tidak memikirkan, oh mau mandak kursi, oh malah mandak meja. Tapi ternyata itu akan membawa dampak yang luar biasa. Anak-anak belajarnya menjadi lebih senang, lebih bahagia. Dan ketika tempat duduknya kita berikan keleluasaan, kebebasan, maka anak juga akan termotivasi ternyata untuk berangkat lebih pagi, cari tempat duduk yang paling nyaman yang mereka inginkan. Seperti itu teman-teman. Jadi hal-hal kecil yang sifatnya positif dan itu membawa anak didik menuju kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan, mari kita lakukan secara pelan-pelan. Jadi tidak usah terburu-buru, pelan-pelan, tapi pasti itu akan membawa perubahan. Nah, sesuai dengan apa yang ada di kurikulum Merdeka, bahwasanya semboyannya adalah merdeka belajar, merdeka mengajar, dan ada kata profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada 6 profil pelajar Pancasila yang sudah kita ketahui ya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global, kemudian gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, ini juga bisa kita tularkan ke anak didik kita, ke murid kita, Bapak Ibu ya. Jadi ketika profil pelajar Pancasila ini di YouTube sudah digaungkan, sudah ada banyak lagu-lagu, nah itu kita bisa sharing ke anak didik, kita share, kemudian anak didik kita ajak nyanyi agar mereka akrab dengan kata-katanya. Ketika anak-anak sudah kenal, oh ada beriman dan bertakwa, nah maka anak-anak nanti akan termotivasi. Oh iya,
oh ketika jam sholat, oh berarti sholatnya harus yang baik, yang khusyuk seperti itu. Oh ada gotong royong. Nah ketika kita mengajarkan gotong royong, menanamkan gotong royong ke anak didik kita, diajak kerja bakti, nah itu anak-anak berarti oh iya kita salah satunya sudah melaksanakan profil pelajar Pancasila seperti itu. Nah untuk Kemendikbud yang sekarang sedang diterapkan adalah adanya P5. Apa ya? Itu kita jadikan pedoman. Nah, seperti yang saya angan-angankan, saya ingin membuat batik ekoprint. Nah, itu simpel, sederhana, dengan alat yang sederhana, tanaman-tanaman juga sederhana, ada di sekitar anak didik kita. Nah, insya Allah nanti bisa kita wujudkan bersama ya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini disiplin positif materi. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan bermain ya. Biar tidak ngantuk, biar tidak sepaneng. Simulasi kepalan tangan. Oke, silahkan berpasangan dengan sebelahnya. Saling mengepal, ya. Saling mengepal. Coba Bapak Ibu bayangkan, yang ada di kepalan tangan Bapak Ibu adalah sesuatu yang sangat berharga. Misalkan berlian, sangat berharga, ya. Nah, baik panjenengan ataupun teman yang ada di sebelah jenengan itu nanti kira-kira dengan rayuan mautnya bisakah membuka kepalan tangan panjenengan? Oke, silahkan dipraktekkan dengan teman sebelahnya. Yang dijualnya adalah sesuatu yang sangat berharga. Kira-kira ketika dirayu, apakah nanti akan diberikan ataukah nanti akan dibuka atau tetap akan menggenggam dengan erat? Adakah yang bisa dirayu? Adakah yang membuka tangannya? Oke. Ketika salah satu teman kita ada yang membuka tangan, kira-kira itu bagaimana? Kenapa tangannya langsung dibuka dengan 100.000 rupiah? Nah, padahal yang di genggaman itu berlian yang sangat berharga. Kira-kira karena apa? Kasihan. Karena kasihan. Karena dia mulai. Karena mulai. Karena tidak pelit, jadi langsung saja dibuka dengan 100.000. Oke, yang tangannya tetap menggenggam. Nah, itu kira-kira kenapa? Mempertahankan. Oke, bagus. Mempertahankan sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Ternyata, nah itu kepalan tangan ibaratnya berlian yang sangat berharga. Tadi ada yang membuka kepalan tangannya, kemudian ada yang masih menggenggam erat. Siapa sebenarnya yang memegang kendali atas diri kita sendiri? Siapa kira-kira? Oke, next. Diri sendiri. Jadi yang memutuskan untuk membuka dan tetap bertahan itu adalah diri kita sendiri. Mungkin dengan rayuan 100.000 sudah membuat kelopak-kelopak sehingga langsung dibuka dengan lebarnya. Oke. Nah, di sini ada kontrol teori yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Ada miskonsepsi. Yang pertama adalah guru bisa mengontrol murid. Jadi miskonsepsi ini guru bisa mengontrol murid. Di sini guru memegang peranan yang sangat luar biasa. Murid ini diajak ngalor-ngalor, diajak ngidul ya, ngidul seperti itu. Kemudian penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian kritikan dan rasa bersalah akan menguatkan karakter. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini ada perubahan paradigma dalam belajar. Yang pertama, guru sebagai sumber belajar itu ternyata mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Dan sekarang aneka sumber belajar ada di sekeliling kita, ada di lingkungan kita.
Jadi bukan merupakan satu-satunya sumber belajar ya, seperti itu. Kemudian siswa sebagai objek belajar, kemudian sekarang siswa sebagai subjek pembelajar. Jadi tugas kita sebagai pendidik hanyalah sebagai fasilitator saja, hanya memfasilitasi. Jadi kita setiap hari di dalam kelas itu tidak ceramah 100%. Jadi tugas kita hanya memotivasi, memfasilitasi anak-anak kita. Kemudian murid diberitahu, itu pada zaman dulu. Dan sekarang murid mencari tahu. Kadang-kadang kita belum tahu itu murid sudah tahu. Seperti buta-buta viral. Nah, seperti itu ternyata anak-anak sangat luar biasa. Dan proses belajar terpaku pada ruang dan waktu. Saat sekarang proses belajar terjadi di mana saja dan kapan saja. Kita bisa ajak anak-anak keluar kelas, tidak hanya monoton di dalam kelas, bisa diajak di lapangan, di kebun belakang sekolah, atau mungkin kalau ada gazebo, kita bisa ajak gazebo. Itu kita kenalkan lingkungan yang ada di sekeliling kita dan sebagai sumber belajar. Oke, nah di sini ada disiplin positif berdasarkan teori kontrol dan teori pilihan dari Dr. William Glasser. Mungkin kita bilangnya anak itu nakal, nah, ternyata di situ ada tujuannya. Tapi kita kan selama ini hanya membentak saja. Kalau misalkan ada anak yang sedikit berulah, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini peran kita, teman-teman, sebagai posisi kontrol, penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, harapannya salah satu dari 5 posisi kontrol yaitu sebagai manajer adalah nanti kita bisa melaksanakan segitiga restitusi. Adapun tahapan dari segitiga restitusi yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Kemudian yang keempat, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, itu sesuai dengan teori dari kebutuhan dasar manusia. Di mana kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kemudian penguasaan, kemudian kasih sayang, kemudian kesenangan, dan yang terakhir adalah kebebasan. Tadi setelah nilai-nilai kebajikan universal yang sudah kita dapatkan, dan di sini harapannya setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Teori dari Diana Gosen. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan nama profil pelajar Pancasila yang dimensinya tadi sudah disebutkan di awal. Nah, di sini kita akan membahas teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia antara lain ada 3. Jadi ternyata perilaku dari anak didik kita itu ada motivasinya. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Jadi ketika anak-anak melakukan sesuatu, itu ternyata ada yang mempunyai motivasi untuk menghindari hukuman. Berajungkan gurune, seperti itu. Maka anak-anak tidak melakukan dari dalam hati, tapi karena hukuman, takut nanti kalau dihukum sama ibu bapak guru. Kemudian motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah, ketika anak-anak melakukan sesuatu, wah aku pijiku ben 100, nanti akan dapat hadiah.
oh aku sholatku tak nomor siji depan sendiri biar nanti mendapat hadiah pahala yang besar, misalnya seperti itu. Jadi perilaku anak didik kita itu ternyata ada motivasinya. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, dari motivasi tersebut, yang poin pertama dan yang kedua itu adalah motivasi eksternal. Kemudian yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri itu adalah motivasi internal, motivasi yang benar-benar muncul dari dalam diri anak didik kita tanpa embel-embel, ya. Oke, lanjut. Ki Hajar Dewantara menyampaikan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab, jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi harapannya disiplin itu akan muncul dari dalam diri masing-masing anak atau masing-masing siswa. Nah, di sini ada 3 kata kunci. Merdeka berarti lepas dari perintah dan mampu memerintah diri sendiri. Itu ketika kita mendapatkan motivasi dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Kemudian yang kedua, disiplin positif itu mendasar pada nilai-nilai kebajikan universal sesuai dengan apa yang ada di pendidikan dan sesuai tujuan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, tugas kita di sini teman-teman, ya, menuntun murid yang memiliki disiplin diri berdasarkan motivasi intrinsik sehingga bisa berperilaku sesuai dengan kebajikan-kebajikan universal. Jadi bagaimana cara kita membangkitkan atau mengajak anak-anak agar anak-anak termotivasi dengan sendirinya, tanpa kita memaksa, tanpa kita memberikan embel-embel akan dinilai 100 atau diberi apa seperti itu. Tetapi seperti itu ternyata tidak mudah, tidak sebatas teori saja. Jadi secara pelan-pelan nanti kita ajak anak didik kita sama-sama untuk belajar dalam melakukan segala sesuatu itu dimulai dari unsur intrinsik dari kemauan anak didik kita. Ternyata tidak selamanya reward atau penghargaan yang kita berikan ke anak didik kita itu baik. Padahal selama ini kita taunya, oh nek dikasih reward ya anak-anak semangat seperti itu. Oh kalau dikasih nilai banyak, nilai bagus, oh anak-anak ternyata besoknya akan lebih semangat lagi dalam belajar, lebih semangat lagi dalam mengumpulkan tugas. Ternyata seperti itu tidak selamanya baik. Jadi kita serba repot, ya, memberi hukuman juga tidak baik, memberi reward pun ternyata juga ada dampak yang negatifnya. Nah, penghargaan akan mematikan kreativitas anak. Kemudian penghargaan akan menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan akan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, di sini ada konsep disiplin. Disiplin itu dinyatakan gagal ketika itu dinamakan hukuman, menyakitkan, kemudian tidak nyaman, merasa takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Jadi kadang kita tidak berpikir kalau ketika kita memberikan hukuman itu anak itu akan minder, akan takut, besoknya tidak masuk sekolah, takut diberi hukuman seperti itu. Nah, kemudian penghargaan ternyata juga ada sisi
Negatifnya tidak efektif, kemudian muncul sifat iri. Biasanya anak-anak seperti itu tanpa kita sadari. Kita mengagung-agungkan atau misalkan si A, si B kita lebih-lebihkan, kita banding-bandingkan, nah, seperti itu. Ternyata membanding-bandingkan antara satu anak dengan anak yang lainnya itu juga tidak membawa dampak yang baik. Kemudian akan mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Nah, seperti kemarin yang saya aturkan, bahwasanya untuk anak-anak ranking cukup kita saja yang tahu. Ternyata juga akan membawa dampak yang kurang baik. Ketika anak mendapat ranking di paling akhir, ranking paling besar, nah itu anak ternyata akan merasakan mungkin minder, mungkin malu. Nah, kita jaga perasaan anak yang seperti itu. Jadi dulunya saya juga berpikir itu hal biasa, alah wong ranking. Ternyata itu dampak ke anak juga luar biasa. Jadi kasihanlah nanti kita pelan-pelan kita rubah mindset kita. Oke, kemudian merampas hak menghargai dirinya. Jadi kadang anak itu merasa saya tidak berguna, saya bodoh, seperti itu. Karena memang tidak pernah diberi reward, tidak pernah diberi penghargaan oleh gurunya. Nah, jadi sekarang ketika kita memberikan penghargaan ke anak didik kita, boleh sekali waktu, tetapi carilah penghargaan-penghargaan yang bersifat umum saja. Misalkan untuk pengembangan sikap, karakter, itu bisa kita beri penghargaan, tetapi tidak setiap saat, setiap waktu kita beri penghargaan. Jadi secara umum saja, oh anak-anak ternyata semua sangat bagus, oh anak-anak ternyata semua sangat rajin, padahal yang mengerjakan hanya beberapa anak saja, misalkan seperti itu. Oke, lanjut. Nah, tadi ada konsep disiplin dikatakan dengan identitas gagal. Nah, sekarang ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada yang namanya konsekuensi, ada yang namanya restitusi. Konsekuensi ada penguatan jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, adanya stimulus dan respon, murid menghormati peraturan, dan mengurangi waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian yang restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian adanya teori kontra pada diri anak tersebut. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan dari dalam dirinya sendiri tanpa ada paksaan dari guru. Jadi identitas sukses ini harapannya nanti tidak akan muncul kata hukuman, ya. Jadi adanya konsekuensi dan restitusi. Yang sering kita alami dalam kehidupan kita sebagai pendidik, siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, ini rata-rata semua guru itu pasti mengalami, ya. Nah, di sini misalkan kita menerapkan hukuman. Guru menghukum siswa dengan hormat bendera 10 menit. Nah, itu pada zaman-zaman dulu, guru-guru kita dulu. Guru-guru kita ya, zaman dulu seperti itu. Guru marah dan murid menjadi takut. Gebrak-gebrak meja, GPI misalkan ya. Nah, tapi sekarang ada konsekuensi dan restitusi. Harapannya sekarang kita giring, tidak kita hukum lagi, tetapi dengan kita memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat misalkan, atau guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, tapi ternyata ada yang lebih bagus lagi, namanya restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan diri siswa dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi restitusi ini harapannya kita lebih halus dalam memperlakukan anak sesuai dengan filosofi Ki Hajar
Dewantara. Tidak kita marahi, tidak kita bentak-bentak, tidak kita suruh lari-lari sampai dengkelen, sampai lempong murid kita ya. Tapi kita cukup kembalikan ke keyakinan kelas. Nah, makanya di awal tadi saya sampaikan kita belajar untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah apa yang dibutuhkan anak didik kita, apa yang diinginkan mereka. Nah, itu ketika nanti anak-anak tidak melakukan hal itu, nah kita kembalikan ke situ. Jadi harapannya akan muncul motivasi. Oh iya, aku kemarin salah, aku gak buang sampah di tempat sampah seperti itu. Jadi tidak usah kita membentak-bentak, tidak usah kita marah-marah. Itu harapan dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Karena dengan marah-marah ternyata tidak membawa masalah itu selesai, akan membuat anak malah merasa takut. Oke, lanjut. Itu tadi contoh sebagian kecil. Kemudian kita ya mengenal istilah restitusi. Oke teman-teman, pada awalnya saya sebelum gabung di CGP juga tidak kenal restitusi itu apa, seperti itu. Tapi ternyata setelah bergabung dengan dunia guru penggerak, itu ternyata ilmu dan manfaat yang kita terima sangat luar biasa. Yang awalnya dulu kita setiap ada murid yang agak lebih dalam arti yang negatif, kita hanya marah, kita tidak tahu latar belakang anak tersebut, kita tidak berusaha mencari tahu adanya apa yang ada di depan mata kita, maka itu yang akan kita jadikan masalah seperti itu. Jadi setelah bergabung dengan guru menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka, kepada teman-teman mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang yang seperti apa yang ingin mereka cita-citakan atau mereka ingin menjadi seperti itu. Tujuan anak-anak ingin menjadi orang yang seperti apa, itu muncul dari dalam diri mereka sendiri, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke, lanjut. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi yang bisa kita ketahui. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi setiap kesalahan yang nanti anak didik kita lakukan atau sudah mereka perbuat, jadi itu kita jadikan pembelajaran, kita jadikan pengalaman, jangan kita jadikan suatu hukuman. Kemudian bisa memperbaiki hukuman, itu ciri-ciri restitusi. Ada tawaran, bukan paksaan. Jadi ada nego-nego ya, nego-nego cantik untuk memperbaiki perilaku dan karakter anak didik kita secara halus saja. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi nanti kita kembalikan keinginan anak didik kita. Maumu apa Tonduk? Inginnya seperti apa Tole? Misalkan seperti itu. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar. Nah, nanti ketika anak itu berbuat ulah, mungkin ada perilaku-perilaku yang negatif, nah itu kita cari. Oh ternyata anak-anakku tadi belum makan, misalkan. Oh ternyata lapar, makanya ngamuk-ngamuk, misalkan seperti itu ya. Oke, lanjut. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi nanti fokus pada karakter, jadi bukan tindakan. Jadi nilai-nilai yang mulai hilang dari bangsa kita, mari kita tumbuhkan pelan-pelan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan harapan kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, karena sudah kita beri motivasi dari dalam dengan pelan-pelan yang insya Allah nanti akan membawa perubahan
yang lebih baik. Oke, lanjut. Nah, di sini keyakinan kelas. Oke, lanjut. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati oleh seluruh komunitas kelas dan diyakini dengan kesungguhan untuk dilaksanakan oleh semua anggotanya. Jadi begini teman-teman. Jadi sekarang kita belajar untuk tidak membuat peraturan kelas, tetapi dengan bahasa yang lebih santun, yang lebih halus, kita menggunakan keyakinan kelas. Nah, nanti Bapak Ibu teman-teman bisa belajar membuat keyakinan kelas dengan kata-kata yang positif. Anak-anak kita bimbing, kita ajak untuk menemukan kebutuhan mereka, apa yang mereka inginkan di kelas itu supaya belajar menjadi lebih menyenangkan tanpa kita marah-marah nantinya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada karakteristik keyakinan kelas. Yang pertama, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi nanti ketika kita membuat keyakinan kelas, pakai kata-kata yang positif. Jadi misalkan nanti anak-anak biasanya tidak boleh mencoret-coret tembok. Nah, kita ganti dengan kalimat yang positif, menjaga kebersihan kelas seperti itu. Dilarang membuang sampah di sembarang tempat. Nah, kita bisa mengganti dengan kalimat yang positif, membuang sampah pada tempatnya. Jadi biar tujuannya agar anak-anak selalu berpikiran positif. Jadi ketika membuat kalimat, gunakan kalimat yang positif, itu agar mindset anak-anak juga akan berubah. Jadi anak-anak tidak nantinya hanya dilarang, jangan, tidak boleh, ya. Jadi berusaha untuk membuat kalimat-kalimat yang positif agar pikiran anak juga akan termotivasi melakukan hal-hal yang positif, berkata yang positif. Harapannya seperti itu. Kemudian skala prioritas jangan terlalu banyak. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, misalkan kelas 1, 3 atau 5 seperti itu saja. Jangan sampai 20 keyakinan kelas. Kasihan nanti anak-anak ya. Jadi kita sesuaikan dengan tingkatan kelas. Jadi keyakinan kelas itu secara bertahap nanti kita bisa tambahkan. Oke, kemudian dapat diterapkan oleh semua anggota komunitas. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas nanti, cari yang sekiranya bisa dilaksanakan oleh semua kelas. Misalkan harus membawa HP, misalkan pembelajaran menggunakan HP. Nah, kita lihat dulu apakah anak didik kita bisa memenuhi itu. Nah, kalau tidak bisa ya jangan kita paksakan, gitu, ya. Kemudian ditinjau secara periodik. Misalkan 1 bulan sekali. Setelah kita laksanakan keyakinan kelas kita, anak-anak sudah mengalami perubahan belum? Nah, tugas kita nanti ketika anak-anak kok ternyata belum ada perubahan, mari kita ingatkan lagi. Oke, lanjut. Kemudian ada prosedur penyusunan keyakinan kelas. Yang pertama, kita ajak anak untuk berdiskusi. Kemudian kita catat anak tadi mengeluarkan ide-ide apa, kalimat-kalimat seperti apa, kita catat. Kemudian arahkan siswa merumuskan nilai-nilai kebajikan menggunakan kalimat yang positif. Nah, di sini kita rumuskan antara 3 sampai 7 keyakinan kelas saja, ya. Kemudian buat kesepakatan kelas dan jangan lupa setelah disepakati maka harus dipublikasi. Misalkan ditempelkan di dinding kelas. Mohon maaf, mau minum dulu ya. Nah, di sini ada 2 contoh. Kira-kira yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang sebelah kiri dari kesepakatan kelas TK Dharma Wanita, kemudian yang sebelah kanan kesepakatan kelas
A, B, C. Yang mana kira-kira, sebelah kiri atau sebelah kanan? Silahkan dipilih. Yang sebelah kiri, ya. Mengapa? Mengapa yang sebelah kiri? Kata-katanya sudah positif. Yang sebelah kanan juga positif. Lebih apa? Lebih ke moto. Jadi itu lebih mengajak anak-anak untuk melakukan hal-hal yang dituliskan. Ya, betul ya. Jadi yang lebih tepat untuk menjadi keyakinan kelas yang sebelah kiri. Jadi ada nilai-nilai positif yang bisa anak-anak sepakati, yang bisa anak-anak lakukan. Kalau di sebelah kanan itu ada guru dan murid saling menyayangi, murid bersemangat, murid peduli, itu kurang spesifik ya. Oke, lanjut. Nah, di sini tadi ada teori motivasi. Itu ternyata dilatar belakangi adanya kebutuhan dasar setiap manusia. Nah, teman-teman, ternyata kebutuhan dasar kita itu ada 5. Yang pertama, lope-lope ya, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian bertahan hidup, kesenangan, penguasaan, kebebasan. Kira-kira kalau kembali lagi. Nah, kira-kira kalau salah satu kebutuhan itu tidak terpenuhi, anak didik akan nyaman atau berulah kira-kira? Pasti akan membuat ulah. Jadi tugas kita. Oke, lanjut. Pada setiap perilaku siswa itu ternyata memuat kebutuhan dasar sebagai manusia yang harus terpenuhi. Oke, lanjut. Nah, ini contoh kasus ya. Agil itu siswa di kelas saya pulang sekolah dengan raut muka cemberut. Saat ditanya ibunya mengapa Agil cemberut dan terlihat kesal, Agil menjawab, "Aku kesal sama Bulia. Tadi di kelas aku mengerjakan tugas sambil bernyanyi. Aku malah dimarahi. Bulia bilang kelasnya jadi bising dan tidak tenang. Kan tidak seru, Bu." Seperti itu. Nah, menurut Bapak Ibu teman-teman, kebutuhan dasar apa yang berusaha dipenuhi oleh Agil ketika kasusnya seperti ini? Kira-kira kebutuhan apa? Kebutuhan kesenangan, ya, oke. Jadi mungkin kebutuhan Agil akan kesenangan itu dilakukan terpenuhi ketika dia bernyanyi seperti itu. Tapi juga ada kebutuhan lain ternyata. Bukan bertahan hidup misalkan. Oh, ternyata lapar, pingin gak pulang, jadi nyanyi-nyanyi. Misalkan seperti itu. Jadi dibalik perilaku-perilaku anak yang sedikit seperti itu ya, yang sedikit aktif, itu ternyata ada kebutuhan-kebutuhan dasar yang mereka penuhi. Oke, lanjut. Nah, di sini kita bahas posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Nah, kira-kira dari 5 posisi kontrol penghukum sampai dengan manajer, kira-kira yang baik untuk kita terapkan yang mana, teman-teman? Kira-kira sebagai teman, oke. Kemudian sebagai manajer, oke. Kemudian kalau kita misalkan pakai posisi kontrol sebagai penghukum, kira-kira sudah memenuhi filosofi Ki Hajar Dewantara atau belum? Belum. Nah, itu kita harus membuangnya jauh-jauh, ya. Kemudian membuat rasa bersalah juga. Nanti anak-anak akan rasa takut, kemudian minder ketika kita membuat anak merasa bersalah. Jadi nanti posisi kontrol kita yang
diharapkan yang paling bagus adalah sebagai manajer. Tetapi manajer ini juga bisa kita combine ya, bisa kita combine dengan kita sebagai teman, kemudian kita bisa menjadi pemantau, pada akhirnya kita akan menjadi manajer. Oke, lanjut. Nah, ini ada sedikit kata-kata ya untuk jadikan clue. Kalau misalkan kita sebagai posisi kontrolnya sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, seperti itu kita hindari ya. Awas ya itu ya. Itu kita hindari. Awas tak gebuk. Itu kita hindari, jangan sampai keluar dari mulut kita sebagai pendidik ya. Tak jewer nanti misalkan. Kemudian pembuat rasa bersalah. Kamu seharusnya sudah tahu kan? Nah itu jadi anak-anak ketika berbuat tidak baik atau berperilaku negatif itu jangan langsung aslinya kamu sudah tahu toh, misalnya seperti itu ya, kita hindari. Kemudian kita sebagai teman, ayolah lakukan demi mulia misalkan. Itu kadang-kadang diperbolehkan. Kemudian pemantau, apa peraturannya? Nah, kita kembalikan ke anak didik kita. Jadi ketika anak melanggar peraturan, ketika berbuat negatif, berperilaku negatif, maka kita sebagai pemantau kita kembalikan ke aturan atau keyakinan kita, kelas ya, atau peraturan di lembaga. Kemudian kita posisi kontrolnya sebagai manajer. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya? Nah, harapannya kita bisa melakukan posisi kontrol sebagai manajer dengan kepala dingin, duduk bersama murid, kita menanyakan kira-kira sikap apa yang perlu diperbaiki anak didik kita ketika melakukan perilaku-perilaku yang negatif. Oke, lanjut. Nah, ini ada istilah lagi, segitiga restitusi. Jadi ketika anak-anak tadi membuat kesalahan, kita tidak menghukumnya, kita menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dan kita melakukan tahapan-tahapan restitusi yang dinamakan segitiga restitusi. Kenapa dinamakan segitiga? Karena nanti ada 3 tahapan yang kita lalui. Oke, restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga nanti harapannya murid ketika kembali ke kelompoknya itu sudah memiliki nilai karakter yang lebih kuat. Seperti itu. Lanjut. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, kenapa dikatakan segitiga? Karena ada 3 langkah-langkah dalam melaksanakan restitusi. Jadi misalkan anak tidak mengerjakan PR, nah itu ada 3 langkah-langkahnya. Atau anak-anak berantem, misalkan seperti kasus kemarin, anak-anak kita berkelahi. Nah itu kita berikan langkah-langkah restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Oke, lanjut. Nah, ini teman-teman tahapan dari segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada beberapa kalimat yang bisa kita terapkan untuk anak didik kita nanti. Ketika kita menstabilkan identitas, di sini ada kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, misalkan seperti itu. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi anak-anak kita beri stimulus seperti itu, harapannya biar anak-anak nanti open, bisa terbuka apa masalahnya, bisa menceritakan. Kemudian untuk validitas atau validasi tindakan yang salah, di sini misalkan ada kalimat kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang
kamu butuhkan. Jadi harapannya nanti anak akan berpikir, oh ada cara yang lain yang lebih baik misalkan. Nah, ketika kita melaksanakan langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, di sini nanti kita bisa menggunakan kalimat keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Tuh. Jadi secara pelan-pelan dengan kalimat-kalimat yang halus, tidak dengan marah-marah, kita dudukkan anak-anak yang melakukan perilaku-perilaku yang negatif tersebut. Harapannya nanti ketika anak-anak sudah keluar dari ruang restitusi ini, maka anak-anak akan kembali dengan karakter yang sudah lebih kuat, sudah mapan, sudah mengetahui apa perilaku yang salah tadi. Oke, lanjut. Nah, di sini ada beberapa kalimat dalam menstabilkan identitas. Jadi ketika anak-anak berantem, itu cuma langsung, hei, kenapa itu, misalkan seperti itu. Kesini langsung dimarahi, prak, misalkan seperti itu ya. Jadi didudukkan dulu, kemudian diberi minum dulu, ya. Biarkan bernafas dulu, biarkan mereka lebih tenang dulu. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, kalimat-kalimat secara umum saja, ya. Apakah tadi sudah makan atau apa diberi makan dulu, biar tenang dulu, biar bernafas dulu, kan masih kacau, masih emosi, jadi didudukkan dulu. Oke, lanjut. Nah, setelah stabil, maka kita memvalidasi karena kebutuhan apa yang mereka inginkan, ya. Membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Pada dasarnya setiap tindakan manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Misalkan dengan kalimat, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Atau apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha tambahkan sikap yang lain yang baru. Apakah kamu bisa melakukan dengan baik besok pagi? Misalkan. Jadi gunakan kalimat-kalimat yang membangun pikiran positif anak. Oke, lanjut. Setelah kita menstabilkan anak, kemudian kita tanya kebutuhan-kebutuhan anak tadi seperti apa, kemauannya bagaimana. Nah, setelah itu kita kembali ke keyakinan yang kita yakini sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma-norma atau nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya misalkan, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Atau nilai-nilai umum apa yang telah kita sepakati? Atau kelas yang ideal seperti apa? Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa, Tole? Misalkan, atau Nur, seperti itu. Kamu inginnya seperti apa? Itu kita tanyakan agar harapannya nanti kebutuhan anak yang tidak terpenuhi itu kita bisa menganalisa dan memenuhi kebutuhan anak tersebut. Oke. Nah, dari sekian banyak tadi budaya positif, itu kesimpulannya adalah kita sebagai pendidik mengembalikan anak bahwa kodrat seorang murid dan kodrat pendidik pada hakikatnya mengacu kepada kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat zaman mengharuskan kita memiliki nilai-nilai kebajikan universal yang secara umum kita yakini, yang berguna untuk menuntun kodrat murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi kita menuntun anak sesuai dengan kodratnya, kodrat alam. Jadi anak-anak
berbuat segala sesuatu sesuai dengan kodratnya. Ketika anak-anak itu usia sekian, itu mereka bermain. Nah, kita berikan waktu untuk mereka bermain. Kemudian dalam pembelajaran kita berikan sesuai situasi yang menyenangkan itu seperti apa. Nah, sesuai usianya kita ajak bermain sambil belajar seperti itu. Jadi sesuai dengan kodrat mereka, dan tugas kita hanyalah menumbuh kembangkan. Kemudian sesuai dengan kodrat zamannya. Nah, sekarang perkembangan zaman teknologi semakin canggih. Nah, tugas kita adalah memfasilitasi mana kebutuhan anak-anak yang sekiranya sesuai positif kita ambil, kemudian yang negatif jangan kita berikan ke anak didik kita. Jadi ibaratnya kita seorang petani, teman-teman ya. Jadi ketika kita menanam padi, itu kan berarti padi akan tumbuh juga tetap menjadi padi dan berbuah. Ya seperti itu, padi tidak mungkin akan tumbuh dan berbuah menjadi jagung atau menjadi suketeki seperti itu. Jadi harapannya seperti itu, kita sebagai guru hanya menumbuh kembangkan, memberi pupuk, kemudian mungkin ada rumput-rumput liar di sekitarnya, itu kita hilangkan. Harapan kita sebagai pendidik hanya bisa menuntun siswa, mengembangkan siswa karakternya, kemudian memberi hal-hal yang positif, nilai-nilai kebajikan universal dapat kita berikan ke anak didik kita dengan harapan nanti ke depannya mereka akan mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi belajar berkembang tanpa hukuman, tanpa paksaan, tanpa tekanan. Nah, itu menjadikan kita dan anak didik kita insya Allah sama-sama bahagia. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian lanjut. Terima kasih. Nah, ini beberapa suasana belajar yang membuat anak senang dan membuat anak gembira dengan sederhana sesuai dengan kearifan lokal yang ada di lingkungan kita. Jadi kita tidak usah mengada-adakan yang tidak ada, ya. Yang ada saja kita manfaatkan, kita maksimalkan. Ternyata anak-anak sudah sangat bahagia. Oke. Nah, terima kasih. Matur nuwun, teman-teman sudah membersamai saya dari awal sampai akhir kegiatan sosialisasi budaya positif ini. Dan nanti setelah ini harapan saya sama-sama kita terapkan budaya terima tol. Itu yang paling sederhana yang bisa dengan segera kita laksanakan, kita tularkan, kita sosialisasikan ke anak didik kita. Kita budayakan untuk mengucap 3 kata ajaib: terima kasih, maaf, dan tolong. Jadi kata-kata simple terima tol itu anak-anak mungkin akan lebih familiar ya. Apa tuh terima tol? Terima kasih, maaf, tolong. Nah, seperti itu. Jadi dengan sedikit sentuhan kearifan lokal yang sesuai dengan budaya kita, kata-kata yang simpel tetapi mengandung makna dan filosofi yang luar biasa. Ketika kita terapkan, insya Allah akan membawa perubahan karakter bagi anak didik kita. Jadi ketika kita melaksanakan nantinya, ketika kita yakin bismillah, insya Allah anak-anak juga akan melaksanakan dengan baik. Jadi pelan-pelan kita rubah, kita budayakan, kita biasakan sehingga akan menjadi budaya yang baik, budaya yang positif. Oke, lanjut bersama-sama kita menggunakan salam guru penggerak. Oke, salam guru penggerak adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Oke, semangat. 1, 2, 3. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak,
menggerakkan. Oke, terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyenangkan, tidak membosankan. Tentunya kalau anak-anak senang, insya Allah belajarnya akan maksimal. Oke, ini adalah sekinut. Mulia bagikan satu persatu. Nanti silakan diisi keinginan kalian, ya, agar kalian senang belajar di kelas kita ini. Nanti kalian menulis satu kalimat. Kalimatnya yang bagaimana? Yang positif. Kalimat yang positif itu kalimat yang baik, kalimat yang bagus. Misalkan keyakinan kelas yang kita inginkan, kelas kita bersih. Apalagi misalkan yang tahu ingin kalimat yang positif. Ya, datang tepat waktu. Seperti itu ya. Ya, buang sampah pada tempatnya. Ya, seperti itu deh. Jadi bisa ya. Oke, siap. Udah bagikan satu-satu. Nanti setelah diisi, nanti silakan ditempelkan di papan tulis ya. Segera ya, sudah selesai silakan dikumpulkan. Silakan dibuat. Pakai ballpoint bisa, pakai spidol boleh. Tidak apa-apa. Silakan dibuat satu kalimat keinginan anak-anak agar kelas kita menyenangkan, kelas kita bukan. Silakan ditempelkan di papan tulis di depan keyakinan kelas yang anak-anak inginkan. Oke, silakan.